Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Baik, terima kasih untuk Kang Jani. Nama saya Narisa Lutfina dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Angkatan 20, Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di UPI Bumsil yang di Bandung. Oke. Angkatan 2020 ya, UPI Bumsil. Ya, langsung to the point aja ya. Kan kamu tuh jurusan pendidikan teknik bangunan ya. Pendidikan teknik bangunan. Kalau dari kamu sendiri nih, menurut kamu apa sih yang harus khalayak umum ketahui gitu? Utamanya bagi mereka siswa-siswa yang pengen masuk ke pendidikan teknik bangunan, apa sih yang harus mereka ketahui dari jurusan tersebut? Gimana? Nah, oke. Pertama, pasti halayak ramai tidak mengenal lebih banyak gitu tentang teknik bangunan. Atau enggak pasti mikirnya itu, oh jadi kuliah. Atau enggak, oh jadi arsitektur ya. Enggak, jadi ya sih emang ada mirip-miripnya, cuman tujuannya berbeda gitu. Jadi kalau pengen lebih tahu tentang sebuah jurusan itu, lihat dulu namanya. Nah, di namanya itu kan pendidikan teknik bangunan. Nah, karena di depannya ada pendidikan, berarti memang tujuannya untuk ke pendidikan, yaitu menjadi seorang guru. Di mana di situ pendidikan teknik bangunan berarti menjadi guru. Nah, terus teknik ada tekniknya, terus di bangunan berarti teknik tentang bangunan. Berarti kayak itu jadi gurunya jadi guru yang mengajarkan tentang teknik bangunan atau konstruksi dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan sama bangunan. Kalau nanti prospek kerja ke depannya itu kira-kira arahnya kemana? Kalau buat prospek kerjanya mah, karena memang judulnya sendiri itu atau enggak memang diharuskannya itu jadi guru gitu, guru di SMK. Nah, biasanya guru SMK-nya itu guru yang jurusannya itu tentang berhubungan dengan konstruksi gitu. Kayak jurusan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, bisnis konstruksi dan properti, DPIB dan lain sebagainya. Tapi selain dari pendidikan di daerah pendidikan atau nggak di kurikulum ataupun lain sebagainya, kita pun bisa bisa kerja di bagian engineering atau nggak teknik gitu. Jadi kita bisa aja jadi dokter, bisa emang jadi engineering, bisa jadi kontraktor, bisa jadi tutor bagi kontraktor juga buat para kuli. Nah, tiap kuli itu ada yang kuli yang memang udah profesional dan memang ada kuli yang memang dia belajarnya otodidak gitu. Kalau misalnya yang profesional kayak ada pelatihan, itu kita juga bisa mengajarkannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya jadi teman pun mau kerjanya pengen di BUMN nih biar bisa kerja di negara atau enggak jadi PNS bisa. Nah, teman-teman bisa aja kerja di PT KAI, kereta apian, bisa di perbankan, bisa di mana ya? Bisa di ke bagian sipil kayak PNS kayak gitu. Cuman pasti ujungnya bakal ke bagian ke daerah teknik bangunan lagi gitu. Kalau misalnya di PT KAI biasanya itu ke daerah jalan dan jembatan atau enggak pembuatan stasiun kayak gitu. Jadi pokoknya mah kerjanya tuh kalau misalnya bagian teknik itu pokoknya berhubungan sama bangunan-bangunan dan konstruksi. Nah, kalau misalnya jadi pendidikan itu dosen, jadi asisten dosen bisa. Pokoknya kalau misalnya teman-teman masuk ke sini itu bisa prospek kerjanya itu luas, gimana teman-teman bisa ngambil peluang aja, sama nitip juga mungkin
teman-teman bisa lebih mengeksplor diri lagi di jurusan ini, tapi dikhususkan tetap tentang konstruksi, daerah konstruksi teknik sipilan kayak gitu. Kalau untuk mata kuliah yang dipelajari itu di semester-semester awal sampai sekarang dan semester kedepannya tentang apa aja gitu di pendidikan teknik bangunan UPI? Oke, kalau misalnya buat mata kuliah, kurang lebih sama kayak mata kuliah dari teknik sipil. Cuman dari pendidikan. Nah, kalau misalnya awal-awal itu biasanya banyak tuh yang pendidikan. Kayak landasan pendidikan, kurikulum pendidikan, psikologi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang berhubungan sama pendidikan kita dipelajari. Terus mempelajari juga tentang keteknikannya, kayak misalnya statika. Statika sama statistika itu berbeda. Kalau statistika itu lebih ke hitungan tabel-tabel gitu. Kayak teman-teman kan pasti juga tahu nih, SD, SMP, SMA gitu belajar statistika. Nah, kalau misalnya statika itu lebih khusus ke daerah konstruksi. Nanti itu bakal belajar tentang gaya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita belajar matematika dasar, terus fisika dasar, terus sisanya kebanyakan mata kuliah yang memang berjurus ke teknik konstruksi atau enggak ke sipil, kayak konstruksi U2, Anstruk, terus ya pokoknya mah jalan jembatan, mempelajari mata kuliah itu banyak banget sih sebenarnya mata kuliahnya. Cuman kalau misalnya kepo bisa aja langsung searching di Google, sebenarnya selalu ada sih. Kalau prakteknya ada praktek-praktek kayak gitu nggak? Kira-kira? Iya, pasti. Kalau mendengar kata teknik pasti ya. Pasti ada prakteknya. Apa aja itu yang ada tugas praktek itu dalam hal apa aja? Nah, kalau misalnya masalah praktek seru nih. Soalnya ternyata faktanya jurusan pendidikan teknik bangunan, kita singkat aja PTB ya. PTB ini tuh lebih banyak sipil di gitu. Lebih banyak daripada kan nantinya tuh luarnya tuh jadi ya. Berarti kita harus bisa mengajarkan gitu. Jadi kebanyakan yang PTB waktu itu saya praktek. Jadi kita tuh kayak nyusun bata gitu, ternyata nggak segampang itu ya, nggak segampang yang dilihat. Kan tukang kuli itu taplok gitu, terus bikin adonan semennya ternyata nggak segampang itu. Itu tuh ada racikannya, terus kalau misalnya kurang atau lebih tuh nggak bisa dipakai aja, udah kayak gitu. Terus kita juga belajar kayak masang semen, masang lantai keramik. Nah itu juga punya ada tekniknya ternyata. Ternyata kita tuh jangan meremehkan kuli ya, karena kuli itu punya keahlian yang tidak semua orang bisa gitu. Kita aja gitu, wah gitu sampai wah hebat ya kuli gitu, sampai gimana akhirnya kita tuh bisa ngambil pelajaran waktu praktek pertama itu, waktu praktek batu beton, bahwa setiap pekerjaan itu memiliki fungsinya tersendiri. Jadi kita tuh jangan lihat pekerjaan ini tuh jelek, enggak, sebenarnya tuh punya bagiannya masing-masing. Terus kalau buat semester 3, semester sekarang saya 3, kemarin itu tuh belajar praktik kayak itu kayak buat sambungan kayak gitu. Kemarin itu produknya itu bikin meja. Nah, praktikannya tuh bikin meja, tapi nggak pakai paku. Jadi pakai sambungan semuanya kayak gitu. Iya, itu ngerti. Pernah lihat soalnya. Kalau misalnya dijual itu sebenarnya mahal banget. Oh gitu, boleh dong diajarin. Nah iya, kalau mau nanti saya kirimin fotonya. Keren. Tapi selama praktek itu selama 3 semester kemarin, apa kesulitan dalam menjalani kuliah di PTB itu gitu, menurut kamu sendiri? Kesulitannya? Sebenarnya mungkin lebih ke adaptasi ya. Adaptasi, cara belajar mungkin. Terus ini lancar gak? Lancar.
Lancar gak? Hmm. Nah, oke. Kayak adaptasi cara belajar, terus adaptasi tentang mata kuliahnya, mata pelajarannya yang karena saya dari SMA ke jurusan pendidikan teknik gitu. Saya tuh harus lebih ngejarnya tuh lumayan gitu ngejar pelajarannya. Soalnya ternyata anak SMK itu belajar dari awal banget, soalnya itu nggak sedetail pelajaran di kuliah gitu, terutama di S1 ini kayak gitu. Kalau itu Kesulitannya itu, terus gimana lagi? Masih ada kesulitannya? Banyak. terus ya paling kalau misalkan pasti kayak SMA. Cuman kalau misalnya masuk ke dunia perkuliahan, pertama awal kali kayak semester 1, itu pasti masih ada perpindahan dari masa SMA ke masa kuliah. Jadi pasti jangan aneh kalau masih ada yang Pak ego kayak Pak nyindir kayak gitu, tong aneh lah. Jangan aneh makanya Pak. Itu mah normal ya. Cuman seiringnya waktu kan kita saling komunikasi, terus saling adaptasi juga. Oh, orang tuh kayak gini. Jadi yang penting pas teman-teman mau kuliah, teman-teman tuh harus open minded, harus nerima apapun, dan kamu tuh harus bisa beradaptasi juga. Jangan sampai melupakan kalau diri kamu itu diri kamu sendiri. Oke, mantap. Passionnya. Terus gini nih, saya tuh punya satu pertanyaan. Kan tapi mohon maaf nih sebelumnya ya, bukan bermaksud apa gitu, tapi dalam bayangan saya itu kan apa namanya jurusan pendidikan teknik bangunan gitu, identiknya kalau menurut saya sendiri nih ya ke cowok gitu. Nah sementara kamu nih, itu benar nggak kalau misalnya pendidikan teknik bangunan buat cowok? Menurut kamu itu gimana? Sedangkan kan kamu ini perempuan gitu, dan kuliah di jurusan pendidikan teknik bangunan gitu. Yang saya tanyakan itu kok bisa gitu kepikiran perempuan ke pendidikan teknik bangunan gitu. Selama menjalani perkuliahannya gimana? Oke. Wow ya. Pertanyaan yang out of the box banget. Tapi emang harus buat teman-teman pengen ke jurusan teknik gitu. Ya jangan minder belajar. Kita nggak lihat gender ya, kalau misalnya kita belajar ya belajar aja. Siti Aisyah aja ternyata itu lebih pintar kan, terus lebih tahu gitu banyak hadis daripada yang laki-laki semua, lebih banyak gitu. Kita aja perempuan tuh bisa belajar gitu, mau di teknik, mau di kedokteran, atau nggak mau bangunan itu masih normal, masih normal, kayak di teknik perminyakan gitu, pertambangan itu. Teman-teman yang perempuan jangan minder gitu. Be yourself aja, apa yang kamu mau pelajari ya pelajari aja gitu. Nggak lihat gender juga. Terus selama perkuliahan pun mau perempuan atau laki-laki itu sama aja, asal kita bisa mengejar juga gitu. Mengejar, emang kalau misalnya masalah kekuatan, laki-laki lebih kuat ya. Cuman perempuan itu kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuman kalau misalnya buat perempuan dan laki-laki, karena alhamdulillah dapatnya dosennya baik-baik, terus lingkungannya baik juga, jadi kita tuh kayak ya sama aja gitu, mau perempuan atau laki-laki saling bantu, terus saling melengkapi kekurangan. Kayak misalnya kelompok nih, praktik nih, gak mungkin kan perempuan sama perempuan, jadi dicampur nih perempuan sama laki-laki, jadi yang berat-beratnya kadang sama laki-laki, tapi gak menutup kemungkinan yang berat-beratnya pun sama perempuan. Kayak saya pun senang banget kalau udah pegang mesin gede, terutama yang kayak motong kayu tuh ya. Wah itu seru sebenarnya, cuman masih takut, cuman tapi ya seru gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu, teman-teman jangan membatasi karena gender. Kita bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu. Terus kalau misalnya lihat perempuan atau laki-laki ya namanya juga belajar, bisa perempuan laki-laki.
laki-laki kayak Oke. gitu sih. Tapi kalau di kampus atau di kelas sendiri itu ada berapa perempuan di jurusan PTB, Pendidikan Teknik Bangunan? Berapa apa? Perempuannya. Oh, jujur Li, kayak sama rata deh. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe.